Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang terus berkembang, ada sosok muda yang semangat untuk menjaga dan melestarikan budaya tradisional. Dialah Abigail Boru Malau, seorang gadis berusia 11 tahun yang memilih untuk mengembangkan kecintaannya terhadap alat musik tradisional, yaitu sebuah alat musik perkusi dari budaya Batak, yang kini semakin jarang dimainkan oleh generasi muda. Abigail, yang dikenal sebagai anak ceria di lingkungan sekitarnya, mulai mempelajari tagading sejak berusia 9 tahun. Dalam waktu singkat, ia sudah menguasai alat musik tersebut dengan sangat baik, menunjukkan dedikasi dan kecintaan yang luar biasa terhadap leluhurnya. Tak hanya sekedar hobi, Abigail menjadikan tagading sebagai bagian dari kehidupannya sehari-hari. Selain memainkan tagading di rumah, Abigail juga terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Ia sering diminta untuk mengiringi jemaah yang tengah bernyanyi lagu pujian dalam ibadah. Dengan iringan tagading yang khas, suasana ibadah menjadi lebih hikmat dan penuh semangat. Abigail merasa bangga dapat memberikan kontribusi melalui musik tradisional dalam momen-momen spiritual ini. Sebagai anak kedua dari 3 bersaudara, Abigail tumbuh dalam keluarga yang mendukungnya untuk mengenal dan mencintai budaya. Ia menyadari bahwa banyak anak-anak seusianya yang lebih tertarik pada alat musik modern, dan alat musik tradisional seperti tagading mulai terlupakan. Namun, bagi Abigail, melestarikan alat musik tradisional adalah sebuah panggilan. Ia ingin membuktikan bahwa meski masih muda, anak-anak seperti dirinya bisa memainkan peran besar dalam menjaga kekayaan budaya bangsa. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama Abigail Boru Malau, seorang musisi tradisional dan ibundanya Enita Sinaga. Halo, selamat siang Abigail dan Mama Enita. Selamat siang. Horas juga nih. Apa kabar? Baik kakak. Baik. Abigail, itu di depan ada alat musik tagading ya namanya ya? Iya. Tagading. Boleh dimainin sedikit nggak sih? Boleh, silakan Abigail. Wow, Abigail keren banget. Permainannya tadi, wah lincah banget ya. Tadi kayak gitu-gitu, dipukul-pukul ya perkusinya, luar biasa tagading ini. Baik, Abigail, kakak mau tanya deh. Ini Abigail gimana nih awalnya tertarik dengan musik tradisional tagading ini? Awalnya, Ya. Boleh Abigail? Silakan. Awalnya aku diajak mami sama papi ke pesta-pesta. Lalu aku melihat ada alat musik yang bernama tagading dan aku tertarik untuk memainkannya. Dan aku bilang ke mama sama papi aku, ternyata kedua orang tua aku mendukung. Akhirnya aku dicarikan les. Ternyata aku ditemukan oleh guru les tagading aku, yaitu Amang Boru Hardoni Sitohang, dan aku diajarkan bermain tagading hingga aku bisa bermain tagading sampai sekarang. Baik, wow keren banget ya. Berarti awalnya kamu dikasih tahu ya sama mama dan juga papa nih ada alat musik ini. Oh ya, tadi sempat nggak terdengar nih alat musiknya, tagadingnya. Boleh nggak Abigail main sekali lagi biar pemirsa di rumah bisa mendengar nih? Boleh. Oke, baik Abigail. Luar biasa banget ya permainannya. Oke, kakak mau tanya lagi nih sama Abigail nih. Awalnya gimana nih? Bisa nggak bermain alat musik tagading ini? Susah nggak sih kira-kira mainnya?
Untuk cara bermainnya, tidak terlalu susah juga tidak terlalu mudah. Karena tagading ini berbeda dengan alat musik yang lainnya. Karena tagading tidak memiliki tangga nada do re mi fa sol la si do, melainkan memiliki ketukan-ketukan masing-masing. Ada ketukan Simalungun, ada ketukan Melayu, ada ketukan Toba. Nah, jadi saat kita bermainkan, kita hanya memahami ketukan-ketukan. Dan saat bermain, memenstruasikan antara ketukan lagu dan tempo lagunya. Oke, baik Abigail. Abigail, perasaan kamu gimana pertama kali main tagading ini? Apa sih yang membuat kamu ingin bermain dan juga ingin berlatih terus untuk memberdayakan atau melestarikan alat musik tagading ini? Karena aku pas pertama kali bermain, aku merasa sangat senang. Karena untuk pertama kalinya, aku memainkan alat musik yang sudah lama aku inginkan. Dan saat aku pertama kali bermain, aku merasa, wah ternyata begini nih cara main tagading. Tagading tidak memiliki tangga nada. Akhirnya, aku semakin semangat untuk mengembangkan skill bermain tagading aku, hingga skill bermain aku lumayan jago sampai sekarang. Wow, keren banget. Mungkin seneng dan juga seru kali ya saat bermain ya, Abigail? Iya, Kak. Baik, oke, aku mau nanya dengan Mama Enita nih. Halo Mama. Oke. Hai, Kak. Halo Mama. Mama Enita, ini gimana nih awalnya tahu dari mana dan menyadari bahwa Abigail ini tertarik dengan alat musik tradisional tagading? Jadi sebetulnya Abigail ini ya, dari dia kecil ya, kelas TK kalau nggak salah ya, waktu itu apa TK apa SD kelas 1 gitu ya, ini anak suka aku bawa ya Kak. Biasa orang Batak kan setiap minggu tuh Sabtu, Jumat gitu ya, suka ada acara pesta Batak pernikahan gitu ya. Jadi ini anak-anak selalu aku bawa, aku ajak ke pesta pernikahan. Nah, biasanya di dalam pesta pernikahan adat Batak itu ada yang namanya musik ini, musik tagading ini ya. Nah, jadi biasanya tuh kalau aku duduk, pasti Abigail langsung datang ke tempat bagian pemain musik dan dia akan standby di bawah alat musik tagading karena dia kan waktu itu masih kecil, jadi dia hanya menonton gitu kan. Akhirnya dia sering tuh minta ke saya, aku pengen main alat itu, aku pengen main alat itu. Cuman karena ini Abigail ini karena posturnya juga kecil, nah ini alat kan lumayan banyak nih Mbak, terus aku pukul kan, saya masih belum yakin Abigail bisa main karena dia badannya kecil dan memukul itu kan butuh tenaga yang kuat ya. Jadi saya masih mengurungkan niat, nanti dulu kamu nggak akan bisa, masih agak-agak kayak underestimate gitu lah Kak terhadap kemampuan Abigail. Nah akhirnya lambat laun dia terus merengek meminta, akhirnya saya mencarikan guru les untuk Abigail bermain tagading gitu. Baik, berarti sejak dia mulai TK ya sudah menyadari bahwa ketertarikan dia pas melihat ada alat musik tagading ini dimainkan begitu ya Mama Enita. Ya, baik, betul. ini lalu bagaimana bentuk dukungan atau arahan dari Mama Enita nih untuk mengarahkan Abigail agar bisa bermain alat musik tradisional ini? Jadi waktu itu pertama kali akhirnya kami memutuskan, saya dan papanya memutuskan untuk akhirnya kami luluskan nih permintaan Abigail untuk les supaya dia bisa bermain tagading. Akhirnya kami mencarikan guru les. Kebetulan saya ketemu dengan musisi di Jakarta ya. Beliau juga punya studio musik di Jakarta namanya Rumah Gondangta. Saya ketemu yang namanya saya manggilnya itu Abang Bau ya kalau di adat Batak ya. Hardoni Sitohang namanya. Nah kebetulan beliau juga satu kampung dengan kami di Harian Boho Samosir gitu. Jadi akhirnya kami arahkan Abigail untuk les diajarkan oleh Hardoni Sitohang sampai sekarang. Gitu. Baik, berarti masih terus berlatih gitu ya untuk mengembangkan atau meningkatkan skill dari Abigail untuk bermain tradisional musik tagading ini. Baik, Mama Enita. Masih berlatih dalam musik yang kategori klasiknya. Wow, iya. Baik sekali. Ini kategorinya klasik ya, karena ini adalah alat musik tradisional dari Batak. Baik Mama Enita dan juga Abigail, nanti kita akan melanjutkan kembali ya perbincangan kita, tapi usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Abigail Boru Malau, seorang musisi tradisional tagading, dan Ibunda Enita Sinaga. Halo Abigail, Mami Enita.
Hai, halo Kak. Kembali lagi nih, Abigail, kakak mau tanya deh, ini kan Abigail sudah lama berkecimpung di alat musik tradisional Tagading. Ini apakah cita-citanya Abigail ingin menjadi pelestari dari alat musik tradisional Tagading ini? Tentunya aku sangat memiliki cita-cita untuk menjadi musisi tagading yang sangat jago bermain skillnya. Maka aku mulai mempelajari tagading dari aku kecil hingga saat aku besar, aku mulai jago skillnya untuk bermain menjadi musisi tagading yang sukses. Wow, luar biasa. Ingin menjadi musisi Tagading yang sukses ya di kemudian hari. Ini apa sih yang membuat kamu ingin terus melestarikan alat musik tradisional Tagading ini? Di luar sana kan banyak sekali loh alat musik yang mungkin lebih modern dibandingkan Tagading ini, Abigail. Karena pada zaman sekarang ini sudah jarang generasi-generasi muda yang ingin melestarikan atau bermainkan alat musik tradisional. Karena pada masa kini lebih sering bermain alat musik modern dibandingkan alat musik tradisional. Aku lebih memilih untuk bermain musik tradisional karena aku ingin melestarikan budaya Batak kita dan budaya apapun itu. Baik, wah luar biasa sekali. Ingin melestarikan budaya Batak, salah satunya alat musik Tagading. Oke, kakak mau ke Mama Enita. Mama Enita, ini melihat Abigail ingin melestarikan musik tradisional. Ini bagaimana tanggapan dari mungkin orang-orang sekitar dan juga apa yang terus dilakukan Abigail untuk terus mengembangkan salah satu cita-citanya ini? Pastinya saya sangat mendukung ya kalau Abigail itu sangat memang ingin mendalami dan bercita-cita ingin menjadi pelestari budaya Batak ya, karena zaman sekarang kan di tengah kemajuan zaman era modern ya sudah jarang gitu loh anak-anak generasi muda ya yang mau melestarikan ataupun bermain alat musik tradisional. Contohnya seperti kayak gini-gini ya, ini kan benar-benar tradisional dan ramah lingkungan, tidak menggunakan listrik begitu kan. Nah, jadi saya sangat mendukung, Papa dan Mamanya sangat mendukung sekali apa yang dicita-citakan oleh Abigail gitu ya. Nah, salah satu dukungannya ya kami memberikan dia les ya untuk mendalami kemampuannya dia gitu ya dalam mengembangkan alat musik tradisional ini, khususnya alat musik tradisional Batak Tagading gitu Kak. Baik, Mama Enita, ini kan banyak sekali alat musik modern tentunya ya. Ini sempat goyah nggak sih Abigail mungkin ingin melirik ke alat musik lain yang lebih modern, dan juga bagaimana peran dari Mama ini untuk terus mendorong Abigail tetap ingin melestarikan budaya Batak seperti tadi yang dikatakan Abigail? Tantangannya apa? Kalau tantangan sudah pasti dia ada kemauan untuk mempelajari yang lain, tapi selama ini yang saya lihat dia memang effortnya gitu ya lebih ke tradisional. Kayak contohnya dia senangnya tuh kolintang, angklung. Nah, dia mau bermainnya seperti itu. Seperti contohnya nih di sekolah, dia ambil ekstrakurikulernya tuh dia lebih pilih ke angklung, kolintang seperti itu, karena memang Abigail sendiri itu kan ada darah Batak, ada darah Manadunya. Jadi dia benar-benar mendalami budaya ke daerah dari kedua orang tuanya gitu loh Kak. Jadi dia kurang terpengaruh, dia lebih senangnya seperti ini, yang tradisional. Menurut dia katanya lebih menantang, kayak gitu sih. Baik, lebih menantang seperti itu ya Abigail ya. Abigail, gimana sih tanggapan dari teman-teman kamu saat kamu belajar atau bisa memainkan alat musik tradisional Tagading ini? Kalau kata teman-teman aku pasti boleh belajar Tagading, ataupun selainnya alat musik tradisional. Tapi mereka lebih memilih untuk mempelajari alat musik modern karena alat musik modern lebih banyak digunakan dibandingkan alat musik tradisional. Baik, oke, baik Mama Enita, mungkin pesan Mama Enita untuk orang tua di luar sana yang mungkin anak-anaknya juga seperti Abigail ingin melestarikan alat musik tradisional Tagading ini. Bagaimana pesan-pesannya? Pesan-pesannya pastinya untuk semua orang tua di luar sana yang mungkin anak-anaknya ingin bermain ataupun mendalami alat musik tradisional daerah ya, tidak hanya Batak gitu ya, mungkin dari daerah lain gitu ya, harus didukung gitu ya sepenuhnya gitu ya. Terus harus benar-benar istilahnya tuh difasilitasi dan memang disupport gitu loh, karena memang si anaknya itu talentanya, bakatnya di situ kita harus dukung gitu, karena zaman sekarang kan anak-anak memang sudah istilahnya tuh, mohon maaf kakak,
faktor dari negara asing gitu ya, yang lagi Betul. tren sekarang kan Korea, seperti kan K-pop gitu kan. Iya. Jarang yang sudah mendalami, mencintai budaya adat leluhurnya, seperti itu. Jadi saya sangat mendukung. Jadi kalau saya selalu berpesan kepada Abigail, kamu boleh ikuti zaman kamu, tapi jangan tinggalkan budayamu. Seperti itu, Kak. Baik, jangan tinggalkan budayamu. Seperti itu ya Mama Enita ya. Mungkin kita harapkan juga di luar sana orang tua agar mendukung anak-anaknya yang ingin melestarikan budaya tradisional seperti Abigail salah satunya. Terima kasih banyak Abigail dan juga Mama Enita telah berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Semangat terus ya. Salam jumpa dan salam sehat. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk melihat Masjid Baitur Rahman yang menjadi saksi bisu peristiwa tsunami Aceh 20 tahun lalu. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.